Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Berikut kami akan memberikan materi berkaitan dengan permodelan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK ini merupakan sistem yang bertujuan untuk membantu ataupun alternatif interpretasi untuk manajerial dalam pengambilan keputusan. Namun, SPK tidak untuk menggantikan penilaian manajerial. SPK ini juga memiliki banyak istilah seperti kecerdasan bisnis, sistem kolaboratif, penggalian data, pergudangan data, manajemen pengetahuan, atau juga online analytical processing atau OLAP. Sistem pendukung keputusan ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama adalah membantu manajer. Jadi SPK ini dirancang untuk mendukung proses berpikir manajer, terutama dalam situasi yang kompleks atau semi terstruktur. Sistem ini menyediakan data, model, dan analisis agar manajer lebih mudah memahami masalah dan memilih solusi. Tujuan yang kedua adalah memberikan alternatif, tapi bukan menggantikan manajer. SPK ini tidak mengambil keputusan, tetapi menyajikan berbagai opsi atau alternatif keputusan. Tentunya keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, atau seorang manajer, atau seorang pimpinan. Karena melibatkan intuisi, pengalaman, dan pertimbangan strategis. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan efektivitas keputusan. Dengan data yang lebih akurat dan analisis yang sistematis, SPK membantu menghasilkan keputusan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan organisasi. Adapun tujuan yang keempat adalah meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Mana SPK mampu mengolah data dengan cepat sehingga segera mendapatkan alternatif solusi, terutama dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Tujuan yang kelima adalah meningkatkan produktivitas pengambil keputusan. Dengan bantuan sistem informasi yang baik, SPK ini menjadikan pekerjaan analisis menjadi lebih efisien. Manajer tidak perlu melakukan perhitungan atau pengolahan data secara manual, sehingga waktu dan tenaga lebih hemat. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas keputusan. SPK menggunakan model, data historis, dan teknis analisis sehingga keputusan yang dihasilkan lebih rasional, objektif, dan berbasis data. Atau bisa kita sebut dengan data driven. Yang ketujuh adalah meningkatkan daya saing. Organisasi yang menggunakan SPK dapat merespon perubahan lebih cepat dan akurat, sehingga memiliki keunggulan dibanding dengan kompetitor lainnya. Yang delapan, mengatasi keterbatasan kognitif manusia. Manusia memiliki keterbatasan dalam menginput data dalam jumlah besar, mengolah informasi yang kompleks, menganalisis banyak alternatif sekaligus,
Sehingga nantinya SPK membantu dengan menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi secara terstruktur. Sehingga beban kognitif manajer menjadi lebih ringan. Berikutnya akan kami paparkan peran para stakeholder dalam pengembangan sistem pendukung keputusan, atau bisa kita sebut juga dengan decision support system. Yang pertama adalah manajer. Manajer ini adalah aktor utama dalam SPK karena mereka yang mengambil keputusan. SPK dikembangkan untuk membantu manajer dalam menganalisis berbagai alternatif keputusan, mengurangi ketidakpastian, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan keputusan. Tanpa kelibatan manajer, sistem bisa tidak relevan dengan kebutuhan nyata organisasi. Stakeholder yang kedua adalah intermediari atau penghubung. Penghubung ini berperan sebagai jembatan antara pengguna, yaitu manajer itu sendiri, dengan sistem. Biasanya berasal dari staf manajerial atau analis. Tugasnya menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi kebutuhan sistem. Membantu manajer menggunakan sistem pendukung keputusan, serta menyampaikan hasil analisis sistem dalam bentuk yang mudah dipahami. Peran ini penting karena tidak semua manajer memiliki kemampuan teknis. Yang ketiga adalah fasilitator yang bertugas dalam pengembangan sistem SPK, khususnya mengembangkan spesifik decision support system. Dan juga menggunakan decision support system generator. Ini untuk membangun sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik. Nah, fasilitator ini juga bertugas untuk menyesuaikan sistem dengan karakteristik dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, pendukung yang keempat adalah teknisi pendukung. Ini adalah pihak teknis yang bertanggung jawab pada pengembangan fitur sistem, integrasi dengan sistem informasi yang lain, pemeliharaan dan peningkatan performa sistem. Nah, teknisi pendukung ini memastikan SPK berjalan secara teknis, stabil, dan aman. Dan yang kelima adalah toolsmith. Fokus pada pengembangan alat ya, dan efisiensi sistem. Seperti meningkatkan interaksi antar subsistem dalam SPK, mengoptimalkan performa perangkat lunak, serta menyediakan framework atau platform pengembangan. Perannya lebih strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi teknologi secara keseluruhan. Nah, kelima stakeholder ini saling melengkapi ya. Kalau kita simpulkan bahwa manajer itu pengambil keputusan, penghubung adalah penerjemah keputusan, penerjemah kebutuhan gitu. Fasilitator adalah pengembang solusi spesifik, teknisi adalah pelaksana teknis, sedangkan toolsmith adalah penguat infrastruktur sistem. Dari kolaborasi mereka berlima ini menentukan keberhasilan implementasi SPK dalam organisasi. Ada pertanyaan yang cukup menarik terkait dengan alasan kenapa
perusahaan harus mengembangkan sistem pendukung keputusan. Nah, berdasarkan dari survei dari Efrain Turban dan kawan-kawan, ini ada beberapa alasan, diantaranya adalah yang pertama, perubahan signifikan di dunia bisnis. Lingkungan bisnis, khususnya sektor ekonomi, berubah sangat cepat. Pasar, regulasi, teknologi. SPK ini membantu perusahaan beradaptasi dengan cepat melalui analisis data dan simulasi keputusan. Yang kedua adalah melacak operasi bisnis yang mengalami kendala atau kesulitan. Karena operasi perusahaan semakin kompleks. Cukup banyak cabang, digitalisasi, globalisasi, sehingga SPK mampu mengintegrasikan data, memberikan monitoring real time, dan menyederhanakan pengambilan keputusan operasional. Yang ketiga adalah meningkatnya persaingan antar perusahaan. Kompetisi antar perusahaan semakin ketat. SPK ini memberi keunggulan melalui apa? Analisis strateginya, prediksi tren pasar, pemilihan keputusan terbaik berbasis data. Nah, alasan yang keempat ya, perusahaan mengembangkan SPK. Era perdagangan elektronik atau e-commerce. Perkembangan digital dan perdagangan elektronik membuat data semakin besar dan kompleks. SPK ini membantu analisis perilaku konsumen, personalisasi layanan, serta pengambilan keputusan yang cepat di platform digital. Selanjutnya yang kelima adalah sistem belum mendukung pengambilan keputusan dari perusahaan itu. Jadi yang dimiliki oleh perusahaan belum dilengkapi dengan SPK rata-rata. Ya. Karena sistem yang lama hanya berfungsi sebagai pengolah data, belum sampai pada analisis keputusan. Maka dengan SPK ini melengkapi dengan model analisis ya, dengan simulasi skenario dan dilengkapi dengan rekomendasi keputusan. Yang keenam adalah beban Departemen Sistem Informasi yang terlalu besar. Ini juga menjadikan alasan kuat kenapa perusahaan menggunakan SPK. Ya. Departemen SI atau Sistem Informasi ini sering kewalahan menjawab banyaknya pertanyaan manajemen. Ya. Nah, dengan SPK ini memungkinkan self-service analysis oleh manajer gitu ya, dan mengurangi ketergantungan pada tim IT. Alasan yang ketujuh adalah kebutuhan analisis profitabilitas dan efisiensi. Perusahaan perlu mengetahui produk yang saling menguntungkan, ya, yang paling diminati oleh pasar. Perusahaan juga perlu tahu biaya operasional, efisiensi proses. Nah, SPK ini menyediakan alat analisis mendalam untuk mendukung hal tersebut. Yang kedelapan adalah kebutuhan informasi yang akurat dan tepat waktu. Keputusan yang baik membutuhkan data yang akurat, up to date, relevan. Nah, SPK ini dirancang untuk menyajikan informasi berkualitas tinggi secara cepat. Selanjutnya, alasan lain adalah SPK sebagai solusi strategis. Tidak hanya alat bantu, tetapi sudah dianggap sebagai solusi bisnis, pendukung strategi organisasi, serta alat peningkatan daya saing. Berikutnya, alasan yang lain adalah meningkatkan
kepuasan pelanggan dan karyawan. Dengan keputusan yang lebih tepat, lebih cepat, maka layanan pelanggan menjadi lebih baik. Beban kerja karyawan juga lebih efisien. Kepuasan juga meningkat secara keseluruhan. Ya. Dan alasan yang terakhir yang kami sajikan adalah efisiensi biaya, waktu, dan produktivitas. SPK ini membantu mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas organisasi. Nah, dari penjelasan yang tadi kami paparkan, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan SPK ini didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk lebih adaptif, efisien, dan kompetitif di era modern. SPK berperan penting dalam mengubah data menjadi informasi strategis yang dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita lihat gambar di layar, ini adalah langkah pemodelan sistem pendukung keputusan ya. Nah, langkah ini ada 4 ya, ada 4 tahapan. Yang pertama adalah intelligence ya atau kecerdasan. Langkah kecerdasan atau studi kelayakan ini merupakan langkah identifikasi masalah serta pengenalan masalah. Ini yang pertama. Nah, setelah itu dilakukan desain ya. Merupakan proses dalam memahami masalah, mencoba menurunkan solusi, serta menguji reliabilitas solusi tersebut. Selanjutnya, kita menentukan kriteria atau choice gitu ya. Mencakup pencarian, evaluasi dan rekomendasi solusi yang sesuai untuk model yang telah dibuat. Sedangkan yang terakhir dari langkah pemodelan SPK ini adalah implementasi. Ya, merupakan langkah penerapan berdasarkan rangkaian tindakan terencana sehingga memberikan sebuah keputusan yang dapat disesuaikan jika diperlukan. Berikutnya kami akan menyampaikan beberapa tipe-tipe keputusan ya. Teori pengambilan keputusan diklasifikasikan menjadi keputusan terprogram dan tidak terprogram. Setiap keputusan tersebut memiliki perbedaannya masing-masing. Keputusan terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang dikerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Keputusan terprogram ini mampu diselesaikan di tingkat lini ya, paling rendah tanpa harus membutuhkan masukan dari pihak middle dan top manager atau top manajemen. Jika dibutuhkan keterlibatan middle manajemen, hanya pada pelurusan beberapa bagian teknis. Contoh misalnya ya, keputusan yang terprogram adalah pekerjaan yang dilaksanakan melalui standar operasional prosedur yang sudah dibuat sedemikian rupa. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Ya. Di antaranya memiliki sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Selanjutnya juga sumber informasinya baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif lengkap tersedia. Serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya.
Syarat berikutnya adalah pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Selanjutnya, berikut, aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram hingga tuntas. Seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Gitu ya. Sedangkan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Keputusan ini diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Ya, tidak bersifat pengulangan, tidak terstruktur, dan sulit mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Karena itu, keputusan tidak terprogram ini adalah keputusan yang secara relatif tidak terstruktur gitu ya, dan muncul lebih jarang dari suatu keputusan terprogram. Ya. Jadi keputusan tidak terprogram ini juga bisa disebut dengan keputusan tidak terstruktur gitu. Nah, pengambilan keputusan ini lebih bersifat rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya. Seperti top management dan para konsultan dengan tingkat skill yang tinggi ya. Contohnya penyelesaian kasus-kasus, penilaian kinerja, penyelesaian kasus-kasus pemilihan beasiswa misalnya ya, yang cukup rumit gitu. Selanjutnya akan saya berikan penjelasan berkaitan dengan kriteria dalam proses pengambilan keputusan, khususnya konteks Decision Support System ya, atau SPK. Yang pertama adalah memiliki alternatif pilihan. Keputusan tidak terjadi jika hanya ada satu pilihan yang patut kita cermati. Harus tersedia beberapa alternatif yang bisa dibandingkan. Contoh, memilih vendor ya, A, B, atau C. Nah, berdasarkan harga, kualitas, dan layanan. Itu contoh yang pertama. Oh, misalnya kita memilih calon penerima beasiswa. Ada 10 calon misalnya. Ada kriteria misalnya kurang mampu, prestasi, ya, dan juga kriteria-kriteria yang lain yang ditentukan oleh pihak perguruan tinggi misalnya. Selanjutnya kriteria yang lain ya dari pengambilan keputusan yang kedua adalah memiliki persyaratan atau masalah. Keputusan itu selalu muncul karena adanya masalah, ya, misalnya penurunan penjualan kalau misalnya di perusahaan ya, atau tujuan kriteria. Ya, misalnya ingin meningkatkan efisiensi. Ya. Persyaratan ini menjadi dasar dalam menilai setiap alternatif. Yang ketiga adalah mengikuti model tingkah laku, maaf. Ya. Bentuknya terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, tadi atau bisa kita sebut dengan terprogram atau tidak terprogram. Ya. Terstruktur atau terprogram bagaimana yang sebelumnya kami bahas, ini prosedurnya jelas, berulang, bisa dihitung ya. Misalnya penghitungan gaji ya, dan yang lain-lain. Berikutnya yang tidak terstruktur itu kompleks. Berbasis pengalaman dan intuisi. Ya, misalnya strategi bisnis misalnya. Maka SPK ini sangat membantu pada
keputusan, ya, baik itu terstruktur, tidak terstruktur, bahkan semi terstruktur. Yang keempat, kriteria keputusan itu adalah memiliki banyak masukan atau variabel. Ya, keputusan bisa melibatkan banyak faktor ya, biasanya ada biaya, ada waktu, kualitas, risiko, semakin banyak variabel, semakin kompleks keputusan tersebut. Maka SPK membantu mengolah variabel-variabel tersebut. Kriteria keputusan yang berikut adalah memiliki risiko. Setiap keputusan mengandung ketidakpastian seperti kerugian finansial ya, kegagalan strategi begitu, atau dampak operasional. Maka SPK ini membantu dengan simulasi dan analisis skenario untuk meminimalkan risiko. Dan yang keenam dari kriteria keputusan adalah membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi. Dalam dunia bisnis, keputusan harus cepat ya, agar apa? Tidak kalah saing dengan perusahaan yang lain. Berikutnya harus tepat ya. Harus tepatnya apa? Sesuai dengan tujuan. Serta harus akurat. Akuratnya bagaimana? Harus berbasis data yang benar. SPK ini penting karena mampu mengolah data secara real time, ya, memberikan rekomendasi berbasis analisis. Maka bisa kita simpulkan bahwa kriteria keputusan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukan proses sederhana, melainkan kombinasi antara alternatif, data, risiko, dan analisis. Disinilah SPK berfungsi sebagai alat bantu agar keputusan menjadi lebih rasional, cepat, dan berkualitas. Selanjutnya ini akan kami sampaikan komponen-komponen utama sistem pendukung keputusan ya. Yang pertama adalah database. Sistem pendukung keputusan ini memerlukan basis data yang lengkap dan terorganisir. Data ini dapat mencakup informasi historis, data transaksional, dan semua informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Komponen yang kedua adalah model keputusan, yaitu representasi matematis dari situasi keputusan ya. Ini dapat berupa model statistik, model simulasi, atau model matematika lainnya yang insya Allah juga akan kita pelajari nanti. Model ini digunakan untuk menganalisis data dan memberikan rekomendasi atau prediksi. Selanjutnya adalah antarmuka pengguna ya, atau interface begitu, yang ramah pengguna untuk memungkinkan pengambil keputusan berinteraksi dengan sistem dengan mudah. Antarmuka dapat berupa tampilan grafis, tabel, atau laporan yang membantu pengguna memahami informasi yang disediakan oleh sistem. Selanjutnya adalah sumber daya manusia ya. Meskipun banyak tugas dapat diotomatisasi, peran pengambil keputusan manusia tetaplah kritis. Sistem ini dirancang untuk membantu pengambil keputusan, bukan menggantikan mereka. Komponen yang lain adalah proses evaluasi. Ya, evaluasi konstan terhadap kinerja sistem ini diperlukan untuk memastikan bahwa model dan data yang digunakan tetap relevan dan akurat. Feedback dari pengambil keputusan juga dapat digunakan untuk meningkatkan sistem. Komponen yang lain adalah kemampuan presentasi, ya, informasi yang dihasilkan oleh sistem
perlu disajikan dengan cara yang mudah ya oleh pengambil keputusan, bisa melalui grafik, diagram, laporan ya yang dapat digunakan untuk memudahkan interpretasi data. Dan yang terakhir dari komponen adalah keamanan informasi. Ini sangat penting, terutama ketika berurusan dengan data sensitif atau rahasia perusahaan. Sistem harus memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data. Penerapan sistem pendukung keputusan ini dapat diterapkan berbagai konteks ya. Yang pertama, pemilihan karyawan. Tujuannya adalah membantu Departemen Sumber Daya Manusia atau bidang atau biro begitu dalam memilih karyawan yang paling sesuai dengan kriteria tertentu. Contoh aplikasinya ini menggunakan SPK untuk mengevaluasi klasifikasi pengalaman dan keterampilan kandidat gitu, serta memberikan peringkat untuk membantu pengambilan keputusan dalam proses rekrutmen. Insya Allah nanti akan kita praktekkan melalui praktek matematik ya. Yang kedua adalah manajemen persediaan ya. Ini untuk membantu perusahaan dalam mengelola persediaan dan mengoptimalkan tingkat persediaan. Ya, contoh aplikasinya apa ini? Ya, biasanya untuk memprediksi permintaan produk, mengidentifikasi pola-pola pembelian, dan memberikan saran terkait pengelolaan stok. Berikutnya juga keputusan keuangan. Ya, ini untuk membantu eksekutif keuangan dalam membuat keputusan investasi, penilaian risiko, atau pengelolaan portofolio. Ya. SPK-nya contohnya adalah untuk menganalisis prediktif dalam memprediksi kinerja investasi, mengidentifikasi tren pasar, atau memberikan rekomendasi portofolio. Selain itu juga untuk perencanaan sumber daya proyek misalnya ya, SPK ini ya, untuk membantu manajer proyek dalam perencanaan dan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko. Ya. Bisa untuk memprediksi waktu penyelesaian proyek, mengidentifikasi ketergantungan antar tugas misalnya, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya manusia. Pada sistem kesehatan juga sangat banyak ya, yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan medis dan manajemen pasien misalnya. Yaitu melalui analisis data medis pasien, memberikan diagnosis berbasis data, dan memberikan rekomendasi perawatan yang sesuai. Cukup ya, banyak lagi contoh-contoh penerapan sistem pendukung keputusan ya yang bisa kita pelajari nantinya seiring berkembangnya waktu, proses dari kegiatan pembelajaran SPK ini. Pemodelan sistem pendukung keputusan melibatkan langkah-langkah untuk merancang struktur dan komponen-komponen sistem agar dapat memenuhi kebutuhan pengambil keputusan. Beberapa tahapan umum dalam permodalan SPK, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pengguna. Pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan pengguna ini adalah langkah yang awal dalam pemodelan SPK. Ini melibatkan interaksi dengan pengambil keputusan untuk memahami jenis keputusan yang harus diambil, jenis informasi yang dibutuhkan, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem. Yang kedua adalah penentuan tujuan SPK. Apakah itu untuk meningkatkan efisiensi operasional,
mengoptimalkan sumber daya, atau mendukung pengambilan keputusan strategis. Menetapkan tujuan membantu membimbing desain dan pengembangan SPK. Selanjutnya adalah analisis sistem saat ini. Ya, lakukan analisis terhadap sistem saat ini, termasuk sumber daya, data yang digunakan, dan proses pengambilan keputusan yang ada. Hal ini membantu mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat adalah desain konsep SPK. Ya. Rancang dulu konsep sistem pengambilan keputusan atau SPK, termasuk struktur umumnya, komponen utama, dan cara interaksi antara komponen-komponen tersebut. Pemilihan teknologi yang sesuai juga harus dipertimbangkan pada tahapan ini. Berikut adalah pemilihan model keputusan yang paling sesuai dengan jenis keputusan yang akan diambil. Nah, model ini dapat berupa model matematis, model statistik, atau bahkan model machine learning, ya, tergantung pada kompleksitas dan sifat keputusan yang dihadapi. Setelah itu baru dilakukan desain database, ya, merancang struktur dan skema basis datanya yang akan digunakan oleh sistem tersebut. Ini menyangkut penyimpanan dan pengolahan data yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya adalah pengembangan antarmuka penggunanya. Ya, mendesain antarmuka pengguna yang ramah pengguna begitu dan mudah digunakan. Interface ini atau antarmuka ini harus memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem dan mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Kemudian kita lakukan pengembangan algoritma dan analisis data. Ya, sesuai untuk menganalisa data dan menghasilkan informasi yang relevan. Nah, pemilihan metode analisis data dan algoritma ini bergantung pada jenis keputusan dan model yang digunakan. Baru dilakukan tahapan implementasi, ya, atau penerapan dalam lingkungan produksi. Misalnya ini melibatkan pengembangan perangkat lunak atau software, konfigurasi hardware-nya atau perangkat kerasnya, dan interaksi dengan sistem yang lain, sehingga sistem tersebut bisa terintegrasi. Tak lupa dilakukan uji dan evaluasi, ya. Dengan menguji sistem, kita akan memastikan bahwa itu berfungsi sebagaimana yang kita harapkan dan memberikan nilai tambah yang diinginkan. Setelah uji dan evaluasi, maka dilakukan pelatihan pengguna, ya, kepada pengguna agar mereka dapat memahami dan menggunakan SPK dengan efektif. Pelatihan ini membantu meningkatkan adopsi dan keberhasilan implementasi. Dan yang terakhir, pemodelan sistem SPK ini adalah pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Setelah implementasi, maka lakukan pemeliharaan dan evaluasi secara teratur. Jika diperlukan, lakukan pengembangan lanjutan untuk memperbarui atau meningkatkan fitur SPK sesuai dengan perubahan kebutuhan. Demikian materi pemodelan sistem pengambilan keputusan yang saya berikan. Semoga membawa manfaat, menambah pemahaman, dan mohon maaf kalau ada kesalahan, kekeliruan, kekurangan. Tetap semangat, sukses selalu buat Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.